Guys, balik lagi sama gue Nadia di Learning with Apa sih ya? Jadi berkaitan sama apa yang udah gue bahas di video yang pertama di section Learning with itu kan gue ada sempat kayak nge-review apapun yang udah gue pelajarin tentang identifikasi site gitu kan. Nah terus sebenarnya nggak lengkap kalau misalkan ternyata ya sampai situ aja gitu. Jadi gue berusaha untuk menantang diri gue supaya bisa mengingat kembali atau meripit apa yang udah gue tanam di kepala gue, apakah ternyata yang gue pelajarin itu beneran masuk atau enggak. Jadi gue membuat video ini lagi sebagai sarana gue belajar sebenarnya. Jadi pun ternyata kalau misalkan emang ada yang salah, ya berarti itu murni dari diri gue, karena berarti ya gue yang perlu evaluasi gitu. Jadi gue akan sangat senang menerima apapun ilmu dari teman-teman, atau ya gue sebenarnya nggak akan berharap ada yang nonton juga sih. Jadi tapi kalau misalkan ternyata ada yang nonton dan merasa sedikit terbantu atau ngerasa aneh, justru ya itu terserah. Jadi kali ini kita akan bahas, kita nggak bercanda. Kali ini di video yang kedua itu gue akan lebih berpindah. Kalau kemarin kan itu ada bahas tentang jenis-jenis atau 3 identifikasi kayak identifikasi site yang kita bisa pakai untuk berusaha mengenali atau berusaha untuk ya seenggaknya itu kita bisa lebih dekat lah sama si site-nya gitu. Tapi ternyata ada hal-hal lain juga terkait dengan si site ini gitu. Terus kenapa di video kedua ini gue membahas terkait dengan analisis site lagi, karena masih ada lanjutannya terkait dengan pertanyaan kenapa sih harus analisis site gitu? Kayak kenapa harus analisis site? Jawabannya adalah sesimpel karena arsitektur itu bagian dari sebuah kota. Maksudnya gimana? Kayak maksudnya pada saat seorang arsitek itu membangun sebuah bangunan atau merancang sesuatu yang dimana bangunan itu mungkin ya nggak serta-merta atau tidak ditujukan melulu untuk sebuah monumen atau sebuah ikon dari sebuah negara gitu, tapi juga misalkan ternyata arsitek itu hanya membangun sebuah hal-hal kecil yang mungkin kayak desain-desain rumah tinggal atau hal yang sederhana lainnya, itu justru bisa membangun citra dari sebuah kota itu sendiri gitu. Kenapa harus citra? Kenapa nggak yang lain? Karena citra itu sebagai bentuk kayak wajah dari sebuah kota gitu. Makanya disebut arsitektur bagian dari sebuah kota. Jadi kalau misalkan ternyata dari desain yang udah dibikin sama arsiteknya itu membawa citra yang baik untuk kotanya, karena dari segi tata letak, pemilihan site, kemudian dari segi cara dia menempatkan desainnya itu mengikuti konteks atau mungkin menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya dengan baik, kemudian membuat tata kotanya menjadi lebih indah gitu ya. Mungkin dari segi kalau misalkan dilihat dari Google Maps, Google Earth kayak dari atas gitu, itu beneran udah bisa terlihat gitu. Dan di situ bukan hanya bagian dari kota aja gitu, ternyata arsitek juga termasuk bagian dari sebuah negara, karena kayak yang bisa kita lihat dari arsitek terkenal di luar sana, ternyata mereka juga secara nggak langsung ngebawa negara dan lokasi di mana mereka membuat bangunan keren-keren itu menjadi sebuah tempat yang ya pada akhirnya bisa ikut terekspos juga gitu. Bukan cuma nama bangunannya, tapi juga nama tempatnya dan juga tentunya negaranya gitu. Terus kenapa harus analisis site? Karena arsitek adalah sebuah aktor. Jadi kayak dibalik semuanya, dibalik desain, dibalik segala hal yang terjadi di dunia ini, segala keterlibatan atau kayak segala kehebatan yang
terjadi dalam penataan kota, yaitu di baliknya adalah seorang arsitek yang dituntut untuk berimajinasi, tapi juga harus tetap menyesuaikan dengan apa yang ada di sekitarnya gitu, nggak serta merta desain gitu aja. Jadi sangat penting bagi arsitek tuh bisa menjadi aktor yang baik, bukan hanya menghafal naskah gitu, tapi juga menerapkan rasa di dalamnya gitu. Asik ya. Tapi aneh banget ya, pita gue apa dicopot aja ya? Nah, copot aja kayaknya. Nah, terus apalagi gitu, kayak kenapa harus analisis site? Tapi berkaitan sama itu juga, sebenarnya yang ketiga itu, sebelum kita nilai sesuatu, kita tuh harus sangat kenal gitu. Kayak sebelum kita menilai sesuatu, kita juga harus sangat mengenal sesuatu itu. Begitupun dengan manusia gitu, kayak nggak mungkin kita langsung menilai seseorang itu tanpa kita tahu orang itu kayak gimana gitu. Jadi begitu juga sama site, kita nggak akan bisa langsung ngejudge kalau ternyata site itu seperti A, B, C, tapi ternyata kita nggak kenal sama sekali sama site-nya. Maka dari itu nggak akan ada desain yang baik sebelum seseorang perancang itu bisa kenal sama objek atau konteks yang akan nantinya dirancang gitu. Sehingga pada saat kita udah kenal, dan disitulah kita bisa menilai sesuatu dengan adil, kayak bisa menilai saat itu dengan adil dan dengan baik gitu. Jadi kayak nggak asal-asalan gitu. Nah terus apa ya, kenapa harus analisis site? Yang keempat itu ya karena sesimpel harus ada banyak pertimbangan dalam perancangan, termasuk dengan lingkungan, fungsi, pengguna, budaya gitu. Terus kenapa harus banyak pertimbangan terkait dengan fungsi, budaya, terus lingkungan, pengguna gitu, pengguna apalagi gitu ya. Tapi sesimpel karena apa yang nanti didesain itu bisa akhirnya terpakai dengan yang pertama pasti terpakai dengan baik gitu, karena ya sesuai dengan kebutuhan pengguna, tapi juga harus mengikuti atau mempertimbangkan budaya-budaya yang ada di sekitarnya gitu. Kayak harus tahu konteks budaya, misal kalau ternyata memang bangunannya itu atau desainnya itu berkaitan sama hal-hal yang bisa mencerminkan wajah daripada sebuah daerah gitu. Terus kayak penggunanya tuh untuk apa dulu, apakah ternyata penggunanya itu adalah khalayak ramai yang ternyata itu berasal dari berbagai negara, yang ternyata ya balik lagi gitu ke pertimbangan budaya. Pasti kan dengan beragam jenis manusia yang ada di muka bumi ini, kayak nggak mungkin kan budayanya itu sama semua gitu. Jadi kalau memang ternyata ada hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengguna atau budaya, ya itu harus dipertimbangkan dengan baik juga, supaya terciptalah sebuah rancangan yang baik. Terus yang kelima apa? Yang kelima itu ada proses analisa akan menjadikan sebuah desain itu punya koneksi yang baik sama konteksnya. Maksudnya itu apa? Yang baik dengan konteksnya. Nah, sebenarnya bahasa simpelnya adalah saat kita tahu ternyata apa yang kita bangun itu sesuai nggak sih sama konteks alam sekitarnya gitu. Tapi bukan berarti arsitek tuh harus melulu menyesuaikan dengan konteks lingkungan sekitar gitu. Kayak contoh, misal konteksnya itu adalah kayak di tengah keramaian kota padat penduduk gitu. Nah, di situ arsitek sebenarnya punya pertanggungjawaban untuk bisa mendesain secara kontekstual, tapi juga bisa bisa menyuarakan juga kontrastual gitu. Kontrastual sebentar, bukan namanya tuh, iya, kontekstual dan kontrastual. Berarti kan kalau kontekstual itu menyesuaikan dengan site-nya itu sendiri gitu kan, maksudnya dengan keadaan yang sebenarnya gitu. Tapi kalau kontrastual itu apa? Ya seperti namanya gitu kan, kontras. Berarti dia itu beda sendiri gitu, kayak tiba-tiba ada di sini gitu. Nah, itu arsitek sebenarnya juga bisa gitu, kayak karena there's no isolated project gitu, kayak nggak ada, sebenarnya tuh nggak ada
site yang nggak punya konteks gitu. Kayak semuanya harus didesain secara harmoni. Yang penting harmoni gitu, walaupun ternyata itu kontekstual ataupun kontrastual. Tapi yang paling utama itu yang paling utamanya itu adalah keharmonian. Nah, terus sebenarnya analisa site itu juga merupakan sebuah proses di mana proses itu tuh bisa menuju keakraban. Kayak di video sebelumnya tuh kan kayak gue ada sempat bilang analisis dan definisi itu kan beda gitu ya. Nah, di analisis site itu kenapa bisa disebut sebagai proses menuju keakraban? Karena dengan manusia aja kita kalau misalnya kita akrab, kita bisa kolaborasi kan sama si orang yang kita akrab itu. Kayak kita bisa kayak lo mau kolaborasi nggak bareng gue kalau misalkan ternyata idenya itu sejalan atau punya hal-hal yang emang itu tuh pengen diwujudkan bersama gitu. Begitu juga sama site, kayak kalau misalkan kita udah akrab sama site-nya, dengan itu kita bisa lebih dalam juga untuk kolaborasi sama site-nya itu untuk menciptakan sesuatu yang lebih lebih sesuai gitu dengan apa yang sebenarnya bisa diwujudkan dengan keadaan yang sebenarnya di site. Jadi apa yang kita pikirkan dan dengan apa yang ada di site itu bisa berkoneksi gitu, sehingga terciptalah asumsi gitu. Terus asumsi itu apa maksudnya ya? Asumsi kan ya tebak-tebak. Asumsi itu kayak bahasa Indonesianya apa ya, kepanjangan. Kayak istilahnya adalah kalau misalkan dalam konteks analisa saat ini, asumsi itu termasuk ke misalkan SWOT gitu, kayak strength, weakness, terus juga O-nya tuh apa ya, orientasi ya, lupa lagi. Terus sama yang T-nya itu treatmentnya tuh kayak gimana gitu. Kayak setelah kita berasumsi ternyata site-nya itu bisa kayak gini nih, ternyata bisa A, bisa B, bisa C. Dan setelah itu ternyata setelah timbul asumsi, misalkan dengan contoh kasus asumsi kayaknya di saat ini tuh di sebelah utaranya itu akan timbul banyak keramaian. Maka setelah ada asumsi seperti itu, maka timbullah ekspektasi gitu. Oh, berarti kalau misalkan ternyata di sebelah utara itu akan ada banyak timbul keramaian dan kita mau bangun rumah tinggal, nah berarti kita tinggal berekspektasi gitu terhadap site tersebut. Apakah kita mau mengatasi si asumsinya tuh kayak gimana gitu. Kayak apakah dengan membuat buffer yang berbeda gitu, atau hal-hal lain yang ternyata itu mendukung dengan asumsi-asumsi yang tentunya udah dianalisis juga gitu sebelumnya terkait dengan si proses keakraban yang tadi udah gue jelasin sebelumnya kayak gitu. Nah, terus tapi menurut gue yang terpenting itu arsitek itu harus punya alasan kuat terlepas dari apapun yang dia desain. Arsitek tuh harus punya, walaupun gue belum jadi arsitek ya, maksudnya kayak yang gue tangkap dari semua, nggak semua hal sih, kayak semua hal tuh terlalu banyak, tapi yang gue tangkap adalah ternyata arsitek tuh harus punya alasan kuat dan bisa bertanggung jawab sama segala sikap yang diambil pada saat mendesain. Kayak nggak mungkin kan kayak tiba-tiba udah tahu nih kita mau bangun apa, tapi ternyata yang kita bangun itu nggak sesuai sama apa yang seharusnya kita pertanggungjawabkan kayak gitu. Nah, terus contoh-contoh macam-macam analisis site yang ada tuh ada apa aja. Nah, terus gue tuh di sini gue sambil lihat pointer ya. Jadi nanti gue sambil tampilin juga di layar ini kayak jebret gitu. Nah, itu nanti supaya bisa teman-teman bisa lihat itu macam-macam analisis site yang bisa dilihat lah gitu sebagai jenis-jenis yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada pembacaan konteks, di mana pembacaan konteks ini merupakan hal pertama banget, kayak ya
lo harus tahu konteksnya dulu dong. Kayak nggak mungkin sebelum lo bicara sama orang pun lo harus tahu konteks lo mau ngomong apa, terus lo mau ngapain, lo tuh harus tahu konteksnya. Terus kayak lo mau bahas sesuatu di dalam esai, kayak lo harus tahu dulu konteks yang akan lo bahas tuh apa gitu. Nah begitu juga sama site gitu, kita harus bisa baca konteksnya gitu. Kita harus bisa menduga atau bisa melihat tantangan atau apapun lah gitu ke dalam konteks. Nah, dan ini merupakan hal yang paling pertama yang harus dipikirkan. Kira-kira akan jadi apa sih project kita di dalam area atau site yang kita pilih ini gitu. Apakah ternyata rural town atau metropol atau remote area di tengah kota yang ramai, terus juga natural spot atau bangunan yang lama gitu. Nah, dengan contoh-contoh yang udah gue sebutkan tadi, nah gue tampilkan di sini adalah sebuah ini namanya kayak ruang terbuka gitu ya, ruang untuk berkumpul, di mana ini adalah karya dari Bjerke Ingels. Gue bacanya takut salah ya, tapi intinya ini adalah karya dari Bjerke Ingels, di mana ini merupakan tema yang mengambil arsitektur postmodern gitu, atau utopia, yaitu konsep dasarnya utopia dan pragmatisme gitu. Nah, terus gimana cara kita bisa baca konteks di sini gitu? Nah, di sini kan itu ada kita bisa lihat di situ banyak bangunan-bangunan yang panjang-panjang banget itu, terus kayak tiba-tiba di tengahnya itu kayak jebret warna merah gitu. Nah itu tuh apa gitu? Nah itu adalah ruang publik bersama. Tapi kenapa ada tiba-tiba ruang publik di tengah-tengah hiruk pikuk kota yang sangat banyak ini gitu? Nah ternyata karya si Bjerke Ingels ini, yang merah-merah ini ya tentunya, itu adalah sesuatu yang tercipta karena pembacaan konteks gitu. Nah di situ dia ngebaca gitu kalau ternyata di sekitarnya itu banyak nih itu kayak apartment or like rusunawa ya, pokoknya tempat-tempat tinggal atau singgah gitu ya, orang-orang yang berasal dari berbagai penjuru belahan dunia gitu. Di sini itu berarti kan dengan hadirnya orang-orang yang berasal dari berbagai macam daerah itu kan menimbulkan yang pertama itu ya pasti kayak budaya yang berbeda gitu. Kayak apa sih kalau misalkan ketegangan antar budaya gitu. Nah itu ya mungkin bisa aja terjadi gitu, apalagi kayak yang tinggal di situ benar-benar beragam gitu, sangat beragam dari berbagai negara. Nah terus yang dibaca dalam si karyanya ini adalah dia mengambil pendekatan budaya sama perilaku gitu. Budayanya dari yang tadi gitu ya, dari yang perbedaan budaya antara orang-orang yang tinggal di situ, kemudian perilaku. Nah kenapa perilaku? Karena ternyata dengan mungkin orang yang singgah di situ untuk melakukan sesuatu seperti mungkin sekolah atau bekerja, sehingga mereka mungkin punya kesibukan dan butuh untuk mempunyai kegiatan untuk ya social space atau butuh public space gitu. Nah disitulah ruang publik ini tuh menjawab gitu. Di situ arsiteknya ini menjawab dengan melalui budaya gitu, konteks budaya. Nah di sini kita bisa lihat kan di situ kayak ada pola-pola yang beda-beda gitu warnanya. Nah tapi kalau misalkan ternyata kita bisa lebih lihat jelas lagi, kalau misalkan kita zoom gitu ya, gue nggak ada fotonya, tapi ternyata di dalam karya ini itu terdapat berbagai macam simbol-simbol yang diambil dari si perancang itu. Dia mengambil berbagai macam elemen-elemen yang mungkin berasal dari sekiranya orang-orang yang singgah di situ. Misalkan orang-orang yang berasal dari Afrika itu ya mengambil pola-pola yang berasal dari negaranya mereka gitu ternyata, atau misalkan sebagai contoh orang-orang yang berasal dari negara ya Arab gitu. Nah itu
kebanyakan kan adalah simbol bukan Islamisme ya sebutnya, kayak simbol-simbol Islam yang kayak segi 8 atau mungkin bulan atau bintang gitu. Nah, bentuk-bentuk tersebutlah yang dipakai sama si perancang ini agar ya dengan penggabungan berbagai jenis simbol-simbol dari berbagai macam negara itu bisa menghadirkan rasa keterlibatan dari masing-masing orang gitu terkait dengan apa yang mereka rasakan saat mereka itu berada di situ gitu. Jadi masih ya berkaitan gitu. Nah, terus yang kedua ini, gue udah berapa menit ya anjir ngomong? Sebelum maaf kasar. Nah, terus untuk yang kedua ini, yang kedua adalah analisis dengan melalui bentuk site. Maksudnya gimana? Maksudnya dengan bentuk site itu adalah ya berarti kita harus melihat gimana sih total area yang ada di situ tuh ada berapa gitu. Maksudnya kayak semana, terus juga hubungan antara dimensi atau geometri set geometri site dengan program ruang atau dengan regulasi permintaan si klien tuh kayak gimana gitu. Terus kayak morfologi site atau tipografinya itu kayak gimana gitu. Nah, kalau misalkan yang gue kasih di sini, ya foto yang di sini nih, itu kita bisa lihat kalau misalkan ini adalah Les Belvederes MVRDV ya itu. Aduh, pronunciation gue jelek banget ya. Tapi di sini kita bisa lihat kalau ternyata di yang ini nih nanti gue kasih tanda di mana dia itu site itu ternyata nggak rata gitu ya, kayak dia kontur elevasi tanahnya tuh nggak rata gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau diratain bisa, tapi ternyata di sini si arsiteknya itu mempertahankan bentuk si konturnya dengan konteks bahwa bangunan ini adalah bangunan kantor gitu. Nah, terus kalau bisa kita perhatiin di sini itu bangunan utama kantornya itu lurus gitu ya. Jadi kayak dia itu bangunannya tetap sama gitu, kayak misalkan 5 lantai gitu. Nah, berarti tetap ya semuanya punya rata 5 lantai gitu, nggak ada perbedaan jumlah lantai. Hanya di bawahnya itu terdapat kayak ruang-ruang untuk public space, ya balik lagi kayak karena ini perkantoran gitu ya, mungkin dengan adanya public space di sini atau ruang untuk diskusi gitu ya, yang nantinya bisa bermanfaat juga untuk pengguna pada saat membutuhkan diskusi ataupun ya mencari inspirasi gitu. Dan pemanfaatan bentuk kontur yang berelevasi ini itu dimanfaatkan juga sama si arsiteknya, jadi dipertahanin kemudian dimanfaatkan untuk dibikin kayak amphitheater gitu yang bisa dimanfaatin buat kayak duduk-duduk, terus kayak bisa untuk ya sebagai public space yang emang itu tuh bukan hanya bermanfaat tapi juga bisa terlihat indah gitu secara visual. Dan ini juga pakai pendekatan perilaku gitu ya, karena kan ya perilaku pada umumnya gitu, kayak perilaku seorang yang kantor atau seorang yang hidup di perkantoran gitu kan, mungkin kayak kadang jenuh di dalam ruangan dan butuh mencari inspirasi. Nah, itu dijawab lewat keterbukaan ruang di bawah dengan mempertahankan elevasi di bawahnya itu kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada pendekatan analisis iklim. Yang ketiga itu ada analisis melalui iklim. Nah, kalau misalkan yang gue tampilin di sini itu kayak coklat-coklat ini apa gitu. Nah, ini adalah sebuah bangunan yang didesain oleh Kere gitu ya. Dimana ini merupakan Gando Primary School. Itu ini merupakan bangunan yang mendapat penghargaan tertinggi. Gue lupa nama penghargaannya, tapi bangunan ini mendapat penghargaan karena dia merupakan salah satu karya yang sangat sangat
menerapkan arsitektur hijau gitu. Dan ini juga merupakan penghargaan baru karena si Gando Primary School ini berada di Afrika gitu. Jadi kayak berada di ternyata yang mendapat penghargaan itu berasal dari Afrika gitu, yang dimana kemajuan arsitek di sana tuh belum semasif di negara-negara yang memang sudah maju gitu. Nah, di Gando Primary School ini si arsiteknya itu memperhatikan arah matahari, kemudian memperhatikan musim juga. Tapi ternyata iklim tuh nggak melulu tentang arah matahari atau musim ya, banyak juga kayak misalkan suhu atau arah angin gitu ya. Terus juga mungkin dari segi hal-hal lain yang mungkin berkaitan sama iklim, tapi yang difokuskan sama si Kere di sini adalah dia punya konsep dasar itu pragmatisme, di mana di sini dia pakai pendekatan iklim, terus juga dia pakai pendekatan ekonomi dan teknologi. Kenapa seperti itu? Karena di pendekatan iklim ini si arsiteknya itu bikin seolah-olah atap yang atasnya ini tuh dibikin lebar gitu ya, karena di sini arsiteknya itu memperhatikan arah matahari gitu, sehingga pada saat mataharinya itu mencapai titik tertentu atau mencapai posisi tertentu, di situ jumlah cahaya matahari yang masuknya itu tidak begitu menyorot. Kemudian kalau misalkan diperhatikan di foto yang di bawahnya itu ada kayak bolong-bolong batu bata yang bolong-bolong. Nah, itu digunakan untuk plafon gitu ya, untuk sehingga pada saat angin itu masuk, kemudian anginnya bisa keluar lagi gitu melalui plafon-plafon yang ada di atas. Tapi ternyata dengan penggunaan seolah-olah dua lapis ini, jadi kayak atapnya itu dibuat agak tinggi lagi gitu, kayak ada lapisan lagi di atasnya, itu justru ngebuat suhu yang nyampe di atas dan suhu yang nyampe ke dalam ruangan itu sangat berbeda. Maksudnya kayak cukup tersaring gitu, jadi bisa membantu dari segi arah angin yang baik, terus juga suhu yang nggak begitu panas gitu, karena kan di Afrika itu terkenal dengan panasnya gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga ini adalah analisis iklim, di mana analisis iklim bisa juga, ini masih sama ya sama yang tadi. Terus gue kenapa bikin kemudian ya? Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya itu ada di Oasia Hotel di Singapura. Nah, ini konsepnya hampir mirip sama yang tadi, tapi di sini tuh karena dia adanya di posisi perkotaan yang padat, gedung-gedung pencakar langit gitu ya. Nah, arsiteknya itu si Woha. Nah, arsiteknya itu bikin fasadnya itu ya ini nih yang merah-merah itu, yang merah-merah. Jadi sehingga dengan penggunaan fasad yang bisa dibilang punya konsep dasar pragmatisme juga dan tema arsitektur hijau, di sini si arsiteknya itu berusaha untuk menyaring suhu dari luar, walaupun ternyata sebenarnya Singapura kan nggak beda jauh gitu ya sama Indonesia, kayak ya punya suhu yang relatif panas, tapi sebenarnya nggak sebegitu panas. Tapi karena dia berada di tengah perkotaan dan juga mungkin jauh dari daerah hijau gitu ya, nah itu bisa berpengaruh juga gitu sama suhu yang ada di sekitarnya. Makanya arsiteknya itu menambahkan fasad yang seperti digambar, karena sebenarnya walaupun udah arsiteknya itu udah pakai kaca yang punya teknologi bisa meredam suhu itu, tapi ya tetap aja gitu kayak kadang bisa berpengaruh juga. Jadi arsiteknya ini lebih ke melakukan pendekatan iklim, terus juga kepada teknologi dan juga ekonomi kayak gitu. Terus untuk yang analisis yang keempat adalah analisis struktur alami. Nah, contohnya kayak gini. Nah, struktur alami itu gimana? Nah, ini kan ada kayak ranting-ranting gitu kan, ranting-ranting pohon. Terus kayak bentuk ranting pohon tuh gimana sih? Kayak gitu-gitu kan, kayak ya gitu ya, ranting pohon pada umumnya. Nah, di situ
kita bisa sebenarnya menganalisis site daripada struktur alami yang ada di sekitar site tersebut. Dengan contoh di gambar itu adalah misalkan ternyata pada daerah ini terdapat banyak vegetasi yang seperti ini gitu, yang ada pohon-pohon ini. Nah itu kita bisa ambil dari vegetasi-vegetasi sekitarnya, kemudian dari orientasi apa aja sih yang ada di sekitar site-nya, kemudian topografinya itu kayak gimana, terus juga flora sama faunanya, atau mungkin kondisi gempa gitu. Nah itu bisa kita ambil salah satunya, atau mungkin bisa kita pakai beberapa, dimana si analisis site yang kalau misalkan di contoh ini itu adalah karya dari Toyo Ito, dimana ini merupakan bangunan yang pakai tema arsitektur postmodern. Itu kalau misalkan diperhatiin di bagian fasadnya itu dia membentuk seperti kayak, kalau dilihat secara seksama itu mirip sama bentuk ranting pohon gitu. Berarti dia menggunakan pendekatan iklim, karena dia menggunakan apa ya, kayak penyesuaian suhu. Terus juga bisa dilihat dari pendekatan ekonomi yang mungkin kayak itu bisa mengundang pariwisata atau mengembangkan pariwisata di sekitarnya. Terus juga itu di situ dia ngikutin vegetasi yang alami yang di sekitarnya. Jadi kayak secara nggak langsung dia kayak bermetafora gitu, kayak punya konsep metafora. Jadi kayak metafora tuh apa sih, kayak artinya tuh secara nggak langsung gitu, secara nggak harfiah gitu, kayak gitu, dengan esensi si konsep fasadnya kayak gitu. Nah terus analisis site yang kelima itu adalah analisis view. Maksudnya view tuh kayak gimana? Maksudnya adalah karena kan view ini merupakan sebuah poin gitu ya, yang akan menyatukan bagian dalam sama bagian luar daripada si ruangan yang kita buat gitu. Nah contohnya itu adalah bangunan dari Louis Kahn. Ini merupakan Salk Institute, di situ pakai arsitektur modern. Kalau diperhatiin itu dia itu punya fasad yang kayak belok-belok gitu. Nah kalau diperhatiin di situ juga, kalau di gambar yang posisi yang keduanya itu, dia posisi matahari terbenamnya itu pas banget di tengah-tengah si titik tengah bangunannya gitu. Nah itu berarti arsiteknya benar-benar memperhatikan gitu. Dia memperhatikan site sekitarnya, dia memperhatikan benar-benar menganalisis site dengan baik untuk menghasilkan view yang diharapkan pada saat dia membangun sesuatu. Nah di sini si arsitek Louis Kahn ini pakai konsep analogi gitu, kayak dia tuh mau seolah-olah pada saat matahari terbenam, yaitu ya benar ada di posisi di tengah gitu, posisi di tengah bangunan dia. Terus juga di sini si arsiteknya juga pakai pendekatan perilaku, karena kalau misalkan tadi kan contoh-contohnya itu perkantoran gitu-gitu ya, untuk yang pendekatan perilaku. Nah kali ini dia si arsiteknya itu pakai pendekatan perilaku karena ya untuk apa ya, untuk membuat si penggunanya itu seolah-olah kayak merasa bahwa pada saat dia ada di tengah-tengah si bangunannya itu, dia merasa seperti kayak merasakan keindahan gitu daripada view itu sendiri, kayak sehingga implementasi view itu sendiri bisa diaplikasikan gitu melalui wujud-wujud orientasi bangunan atau menggunakan void yang lainnya, sehingga ya kayak tadi gitu bisa bikin si penggunanya itu takjub gitu. Nah terus untuk yang keenam itu ada analisis elemen site. Ini banyak banget sih aslinya sebenarnya. Nah selanjutnya itu ada analisis elemen site, dimana di elemen site ini kita bisa mengetahui gitu ya, kayak elemen site itu ternyata bisa ngebantu seseorang untuk mendapat banyak referensi gitu yang bisa digunain di dalam pendekatan desain, atau kayak pattern, terus juga warna, terus skala, pola, kolom, bentuk, nah kayak gitu. Nah di sini kita pakai contoh punyanya
arsitek favorit gue itu Pak Andra Matin. Beliau buat atau mendesain sebuah palm house, di mana di sini itu ada sebuah bangunan tapi di tengahnya itu ada pohon palem. Kenapa kayak gitu? Karena Pak Andra Matin ini mempertahankan elemen site-nya, elemen yang asli dari site-nya itu. Dan untuk menganalisis site yang kayak gini tuh perlu yang namanya keilmuan di bidang seni gitu, kayak saya harus punya sense of art-nya itu kayak harus kuat gitu, karena secara nggak langsung itu bisa ngebantu juga gitu dari segi estetika, kemudian dari segi perbantuan dari pencahayaan yang beragam gitu ya dari bayangan si pohonnya. Nah itu di sini kita bisa lihat gitu, ternyata si bangunannya ini mempertahankan si pohon palemnya supaya bisa menyatu dengan si bangunannya gitu, tanpa merusak atau tanpa mengubah posisi daripada si pohon palemnya itu sendiri gitu. Jadi dijadikan satu dengan si bangunannya, dimana di sini si Pak Andra Matin ini pakai pendekatan iklim juga, pendekatan bahasa pola gitu, kayak dia kayak tadi sense of artnya gitu, kayak dia pakai pola-pola yang ternyata emang itu udah ada secara natural di site-nya gitu, kayak udah ada secara natural. Terus juga kayak kayaknya ini bagus deh kalau misalkan dipertahanin tapi dengan posisi yang seperti A, B, C gitu. Jadi kayak punya esensi, dia itu konsep peletakan masanya tuh kayak gimana supaya bisa menyatu dengan elemen site-nya itu sendiri, seperti itu. Nah terus gue aus banget ya aslinya, tapi masih ada banyak, cuma sayang banget kalau dilewatin gitu. Gue harus berbicara supaya mengingat. Kemudian yang ketujuh adalah, ini favorit gue juga, kayak love untuk Frank Gehry, karena beliau adalah salah satu arsitek yang dari awal kuliah gue udah mengidolakan beliau gitu. Kayak karya-karyanya itu benar-benar punya ciri khas gitu ya, dimana untuk analisis kali ini adalah analisis melalui bangunan sekitar. Nah, dan untuk bangunan sekitar ini dia mengambil inspirasi dari bentuk atau elemen khas dari bangunan sekitarnya gitu. Kayak kalau misalkan di sini kita lihat gitu kan, kayak Dancing Tower-nya Frank Gehry itu kan kayak dia bentuknya tiba-tiba gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita perhatiin, ternyata si Frank Gehry ini masih mempertahankan pola-pola yang ada di sekitar site-nya gitu. Karena di sekitar site itu kan kayak ada jendela-jendela, pola-pola jendela yang terus secara gak langsung bersambung, walaupun mungkin bangunannya berbeda, tapi mereka tuh punya pola-pola yang sama gitu, kayak jendela yang banyak, terus kayak jendela yang berurutan ke bawah, ke samping. Nah si Frank Gehry itu menerapkan itu gitu, kayak menerapkan pendekatan bahasa pola untuk si karyanya ini. Jadi kayak seolah-olah nyambung dengan bangunan di sekitarnya, padahal itu bangunan yang berbeda gitu. Walaupun di Dancing Tower-nya ini dibuat kayak ya seolah-olah seperti seorang yang lagi dansa gitu ya, tapi secara nggak langsung si Frank Gehry-nya juga menerapkan pola itu gitu, menerapkan pola bangunan sekitarnya dengan kayak tetap ada jendela-jendelanya, terus kayak tetap ada grid-gridnya kayak gitu, dengan melalui konsepsi fasadnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya yang ke-8 itu ada lingkungan sekitar, analisis lingkungan sekitar. Di sini adalah karyanya dua arsitek, itu Renzo sama Rogers. Ini adalah Pompidou Center. Kalau misalkan dilihat dari jarak jauh gitu ya, nanti gue kasih fotonya. Nah ini dari jarak jauhnya itu dia ini merupakan sesuatu karya yang diciptakan dari elemen-elemen yang membantu supaya kita itu bisa tahu flow untuk menuju ke sananya gitu, melalui pintu masuk, terus juga pintu keluarnya di mana, terus kayak tahu apa sih karakter sama gambaran dari lingkungan sekitarnya gitu. Kalau misalkan di kasusnya Pompidou Center ini, dia kan mengekspos di bagian tangganya itu ya, dia tuh mengekspos di bagian tangganya itu dibuat di luar dan dibuat terlihat gitu.
supaya dari jauh tuh kayak kelihatan gitu, kayak oh ini tuh jalurnya gitu, kayak kelihatan dari jauh dia ternyata menghadirkan tangga di depan, dan itu membawa si pengguna itu dari lantai ke lantai. Dan si arsiteknya ini menggunakan pendekatan budaya sama perilaku dari si pengunjung itu kayak gimana gitu. Tapi untuk lengkapnya sih gue dengan bangunan ini gue nggak begitu banyak memahami gitu ya. Mungkin kalau bagi kalian yang mengerti tolong boleh di share gitu, karena gue masih kurang dapat dengan konteks ini. Tapi dengan lingkungan sekitar maksudnya adalah berarti dia itu pilihannya ada dua gitu, apakah kontrastual ataukah kontekstual. Dan di Pompidou Center ini dia menerapkan kontrastual gitu, jadi kayak dia tuh tiba-tiba ada yang beda aja gitu di tengah-tengahnya, tapi tetap memperhatikan juga lingkungan sekitarnya gitu, karena arsitektur adalah satu hal kecil yang gak terlihat gitu, tapi ya nggak bisa dihirauin juga kalau misalkan ternyata dia tuh punya peran penting dalam sebuah letak kota ya, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah aktivitas sekitar. Nah, aktivitas sekitar ini kalau misalkan gue ngambil contoh itu dari Museum Nasional yang dibuat oleh Abodai, arsitek Abodai. Di sini dia punya kayak seolah-olah ngambil pertanyaan gitu ya, kira apa sih yang orang lakuin di sekitarnya gitu. Kayak ini kan adanya posisinya itu kalau nggak salah di dekat Monas gitu. Nah, secara nggak langsung kan Jakarta itu merupakan pusat kota di mana banyak orang yang bekerja, melakukan kesibukan yang butuh sekiranya itu kayak istirahat sejenak gitu. Nah, di sini si arsiteknya itu menerapkan atau mengambil analisis site berdasarkan aktivitas sekitarnya gitu. Nah, kalau misalkan dilihat dari atas, dari atasnya itu kita bisa lihat kalau misalkan ternyata dia itu terhubung sama dua jalur atau dua entrance yang orang itu bisa lewatin gitu. Jadi dari depan sama dari belakang. Nah, ternyata di Museum Nasional ini tuh dibikin satu jalur tengah di mana nanti pengguna itu bisa lewat Museum Abodai itu, sehingga bisa melalui si bangunannya tanpa harus jauh-jauh gitu untuk melintas ke seberang yang ada di sekitarnya. Jadi ini berpengaruh gitu kalau misalkan ternyata si arsiteknya ini tuh memperhatikan juga budaya-budaya orang sekitarnya itu seperti apa gitu. Kayak dia tetap mempertahankan gerit-gerit yang ada di situ, tapi dia juga memperhatikan kayak oh ternyata orang ini mau kemana, dari mana mau kemana, terus habis itu mau kemana gitu, mau kemana iya. Kayak dia memperhatikan orang tuh akan beranjak dari titik A ke titik B ke titik C gitu. Nah, di sini di bangunan Museum Nasional ini itu diperhatikan dengan pendekatan budaya dan tentunya pendekatan ekonomi juga gitu, karena ini merupakan museum dengan konsep sirkulasi yang tadi kayak sirkulasi pengguna yang nggak mungkin sirkulasinya itu kayak sirkulasi yang radial atau sirkulasi yang menyulitkan pengguna gitu. Di sini sirkulasinya itu kayak ya grid aja gitu, kayak sirkulasi yang simpel tapi emang itu tuh dibutuhin gitu sama penggunanya. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antar kawasan. Ini masih berkaitan sih sama yang tadi sebenarnya, kayak mirip yang tadi udah gue jelasin gitu ya, kayak hubungan antar kawasan dalam hal ini akan ngebantu kita dalam menentukan parameter-parameter seperti kayak bentuk, terus juga rencana, terus kayak jalur masuk keluar. Kayak yang tadi kan kayak si Museum Abodai ini tuh dia benar-benar perhatiin antara si orang-orang ini kira-kira kemana ya, dari mana tuh akan kemana, terus kayak habis dia masuk nih kira-kira dia keluarnya tuh di mana gitu. Nah, di situ Museum Abodai ini benar-benar memperhatikan itu gitu, kayak dengan konsep sirkulasi dan
esensi sirkulasi dan dengan konsep dasar pragmatisme. Kayak gini kabarnya. Nah, kayak di situ kan, di yang belakang bangunan itu ada jalan, di depannya juga ada jalan gitu. Nah, kayak gitu. Mungkin segitu dulu untuk part kali ini. Mungkin akan berlanjut di part 2 karena suara gue udah cukup habis untuk menjelaskan beberapa hal ini, tapi gue akan masih tetap bahas beberapa sisanya, dan nanti di akhir gue akan coba kayak studi kasus, analisis site ya. Kira-kira analisisnya pakai apa gitu. Jadi stay tune terus. Nggak ada yang stay tune juga sih di video ini. Ya udah. Terima kasih sudah menonton. Suaraku sudah habis. Bye.